1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Haleluya. Laki-laki yang bersikap sebagai laki-laki, itulah yang dicari oleh Tuhan. Amin. Satu ayat lagi, 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ini merupakan nasihat dari Raja Daud yang hampir meninggalkan dunia ini pada waktu itu kepada anaknya yang akan meneruskan tahtanya, yaitu Salomo. Dia berkata kepada Salomo, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Haleluya. Jadi inilah pesan yang rupanya menjamah hatinya Rasul Paulus sehingga diulang lagi dan disampaikan kepada jemaat di Korintus. Saya mau katakan bahwa hanya karena Anda berjenis kelamin laki-laki bukan berarti sikap Anda adalah laki-laki. Langsung diam. Para laki-laki sudah mulai tersinggung. Hanya karena Anda seorang laki-laki bukan berarti Anda berlaku sebagai laki-laki. Hanya karena Anda seorang suami bukan berarti Anda berlaku sebagai suami. Hanya karena Anda seorang ayah, terkadang Anda belum tentu berlaku sebagai ayah. Hanya karena Anda orang Kristen bukan berarti Anda berlaku dan bersikap sebagai orang Kristen. Hanya karena Anda anak raja bukan berarti Anda berlaku dan bersikap sebagai anak raja. Ini adalah fakta yang menyedihkan, saudara. Hanya karena Anda terlihat maskulin dan macho bukan berarti Anda berlaku seperti laki-laki. Bahkan di Alkitab seringkali kebalikannya, saudara. Anda tahu Yakub kan? Yakub ini adalah bapak orang Israel yang melahirkan ke-12 anak laki-laki Israel, cikal bakal bangsa Israel yang kita ketahui hari ini. Anda tahu siapa dia? Di Alkitab dikatakan bahwa kulitnya licin, tidak maskulin, saudara, tidak macho. Bahkan Alkitab, ini interpretasi ya, Yakub itu disebut anak mami. Apa-apa datang ke maminya, ya kan? Ini anak kesayangannya mami. Kalau Esau beda. Esau pemburu, Yakub tukang masak. Dia suka di dapur. Cowok loh. Tapi suka di dapur. Esau lebih macho. Kulitnya dikatakan kulitnya berbulu. Esau, wow, kelihatan maskulin. Tapi Anda lihat perbedaannya. Mana yang punya dampak yang positif dan mana yang akhirnya kehidupannya menghasilkan bangsa yang berseteru dengan Tuhan. Mana yang laki-laki menurut Anda? Laki-laki yang sejati, tentunya Anda pasti katakan dengan sangat mudah, Yakublah yang bersikap sebagai laki-laki. Esau, sekalipun dia suka kelihatannya mengampuni orang, memaafkan orang, tetapi di dalamnya penuh dengan dendam dan kepahitan. Makanya pada akhirnya dia menghasilkan Edom, yang sampai bangsa Israel masuk ke padang gurun pun masih punya kepahitan terhadap bangsa Israel. Itulah Edom, keturunan daripada Esau. Kelihatan maskulin, tapi dalamnya kosong.
dalamnya sangat-sangat tidak rohani. Itu laki-laki yang bukan laki-laki tadi yang saya maksudkan. Tapi Yakub kelihatan luarnya mungkin lemah lembut, kelihatannya aduh ini orang bisa kerja nggak ya, ini orang bisa nggak ya membuat perbedaan di komunitas. Ternyata justru Yakublah yang dipakai oleh Tuhan menghasilkan keturunan-keturunan yang tetap memuliakan dan menyembah Tuhan yang benar. Karena itu saya mau katakan, tidak cukup Anda menjadi, tetapi Anda harus juga berlaku. Tidak cukup Anda jadi laki-laki, Anda harus berlaku sebagai laki-laki. Karena di sini banyak kaum wanita, saya mau katakan, ya, tidak cukup Anda dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan, Anda juga harus berlaku sebagai perempuan yang diurapi dan yang dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Berlakulah seperti Tuhan menciptakan Anda, sesuai jenis kelamin Anda. Tentunya nasihat yang saya akan berikan dan saya akan ulas berlaku juga bagi kaum wanita. Sekali lagi, bukan hanya untuk kaum pria. Apa artinya berlaku sebagai laki-laki? Ada 3 poin yang saya mau bagikan. Apa maksudnya kita harus sebagai laki-laki berlaku seperti laki-laki? Yang pertama, berlaku seperti laki-laki artinya tidak berlaku seperti perempuan. Gampang kan? Karena Anda laki-laki, Anda tidak boleh berlaku seperti perempuan. Maksudnya apa? Ini sama sekali tidak bermaksud untuk merendahkan kaum wanita, tidak merendahkan derajat mereka sama sekali. Tetapi ada perbedaan antara pria dan wanita. Ini yang saya mau garis bawahi. Dan ada sebuah buku yang mengulas secara detail tentang ayat ini. Sebagian saya mau bagikan bagi Anda. Tidak berlaku seperti perempuan artinya yang pertama, laki-laki dipanggil sebagai pemimpin, bukan pengikut. Anda dan saya yang merasa laki-laki, Anda adalah pemimpin, bukan pengikut. Tentunya kita ada dalam struktur organisasi di mana kita harus tunduk kepada pemimpin, benar. Tapi khususnya di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan berkeluarga, Anda dan saya yang laki-laki adalah pemimpin, kita bukan pengikut. Artinya, laki-laki harus memegang tanggung jawab atas keluarganya. Haleluya. Tanggung jawab. Tugas Anda bisa delegasikan. Anda bisa berbagi tugas dengan istri, dengan anak-anak. Tetapi saya mau katakan, tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Berapa banyak pria dalam rumah tangga, begitu ada kesalahan, ada kekacauan, dia dengan mudahnya walk out. Itu bukan laki-laki, saudara. Itu bukan pria seperti yang Tuhan maksudkan. Anda bertanggung jawab apapun yang terjadi atas keluarga Anda. Anda bertanggung jawab sebagai laki-laki. Haleluya. Di Taman Eden, ketika Hawa berbicara dengan ular, Kejadian 3 ayat yang ke-6 dikatakan, Adam ada bersama-sama dengan Hawa. Apa yang dia lakukan? Nothing. Cuman diam. Anda sebagai pria, kalau melihat sesuatu yang salah dalam keluarga Anda, say something. Katakan sesuatu. Ngomong. Buka mulut. Anak Anda tidak sopan, buka mulut. Amin. Anak Anda memberontak, buka mulut. Jangan dibiarin. Haleluya. Khotbahnya keras ya. Para ibu-ibu bilang syukurin tuh, rasain tuh. Enggak, tapi Anda juga sebagai ibu juga harus menolong. Sebagai istri yang harus menolong yang sepadan. Haleluya.
Adam seharusnya berjaga-jaga atas rumah tangganya. Adam seharusnya tidak membiarkan ular masuk di dalam rumah tangganya dan menghancurkan keluarganya. Makanya seumur hidup disebut sebagai bukan dosanya Hawa, tapi Tuhan menyebut dalam Roma dosa Adam. Dosanya satu orang, yaitu Adam, bukan Hawa. Karena Adam yang bertanggung jawab. Hawa memang yang jatuh dalam dosa, tetapi Hawa jatuh dalam dosa karena Adam tidak ngomong apa-apa. Bisu dia. Bahkan dia ikut-ikutan jatuh dalam dosa. Yang seharusnya dia menjaga keluarganya. Tadi kan dikatakan berjaga-jaga. Itu menjaga keluarga Anda. Anda sebagai penjaga tembok. Anda pemimpin. Kalau sesuatu berantakan dalam keluarga Anda, tidak ada lain yang tidak ada bukan yang disalahkan. Haruslah orang tua yang laki-laki. Kecuali Anda seorang janda, Anda seorang single parent, perempuan, Anda bisa mengadopsi bagian ini. Anda pemimpin. Karena itu kalau Anda melihat ada sesuatu yang tidak pada tempatnya dalam keluarga Anda, ambil peranan. Jangan malah menghindar, jangan malah menyalahkan orang lain, atau lebih parah lagi suruh orang lain beresin. Anda akan menjawab. Kalau Anda belum siap, ya jangan menikah dulu. Paling gampang, ya kan? Haleluya, nggak ada yang jawab. Pertanyaan bagi laki-laki, apakah Anda memimpin keluarga Anda? Secara rohani, Anda pemimpin. Secara mental, Anda pemimpin. Secara fisik, Anda pemimpin dengan Anda hadir di tengah keluarga Anda. Jangan kerja terus, jangan cari duit terus. Keluarga Anda tidak akan selalu berada bersama-sama dengan Anda. Hargai mereka. Keluarga Anda adalah bagian dari berkat Tuhan dalam kehidupan Anda. Tidak boleh kalah dengan karir. Bahkan saya mau katakan tidak boleh kalah dengan pelayanan. Haleluya. Terlalu sering keluarga dibenturkan dengan pelayanan. Sampai akhirnya anak-anak kepahitan dengan pelayanan. Gak mau melayani. Stop. Stop. Melayani itu bagus. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktunya untuk segala sesuatu. Tapi juga jangan lupakan, ada nasihat Rasul Paulus katakan, jangan pisah terlalu lama dengan keluarga kalau Anda masih punya tanggung jawab. Amin. Haleluya. Pimpin keluarga Anda ke gereja. Pimpin keluarga Anda dalam doa. Pimpin keluarga Anda dalam pengetahuan Alkitab. Pimpin keluarga Anda dalam perbuatan baik. Itulah tugas laki-laki yang berlaku sebagai laki-laki. Haleluya. Itu arti yang pertama, tidak berlaku sebagai perempuan. Itu artinya berlaku sebagai laki-laki. Artinya Anda adalah pemimpin, Anda bukan pengikut. Yang kedua, artinya tidak berlaku sebagai perempuan, artinya adalah jangan menjadi kaum yang lebih lemah. Sekali lagi, ini bukan bermaksud untuk merendahkan kaum wanita, tapi dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 jelas di sana dikatakan bahwa perempuan adalah kaum yang lebih lemah. Bukan saya yang ngomong, bukan dunia yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Artinya begini, saudara. Tuhan menciptakan laki-laki dengan fisik, dengan mental, dengan rohani yang lebih kuat daripada perempuan. Ini fakta firman Tuhan. Bukan berarti perempuan itu inferior. Bahkan tidak bisa dipungkiri ada beberapa perempuan dan kaum wanita yang jauh lebih kuat daripada suaminya. Itu tidak bisa dipungkiri. Sekali lagi, ini bukan untuk merendahkan kaum wanita,
Tetapi saya mau katakan, laki-laki seharusnya lebih tangguh, lebih tidak baper, haleluya, lebih tidak sensi, haleluya, lebih tidak mudah tersinggung. Itulah laki-laki. Kalau ada laki-laki yang lebih baper dari perempuan, keterlaluan. Anda belum sesuai dengan tujuan penciptaan Tuhan. Karena laki-laki diciptakan sebagai kaum yang lebih kuat di dalam hal mental, lebih kuat dalam komitmen, lebih kuat di dalam kekudusan, di dalam konsekrasi, di dalam kerinduan hidup bagi Tuhan. Itu harus lebih kuat di dalam diri laki-laki. Jangan menjadi kaum yang lebih lemah dalam bidang-bidang tersebut. Tahukah Anda, satu-satunya agama di dunia yang populasi wanitanya lebih banyak daripada pria adalah Kristen. Anda bisa cek, agama lain populasi prianya lebih banyak daripada populasi wanita. Cuman Kristen yang populasi prianya lebih sedikit dibandingkan wanita. Statistik yang menyedihkan. Laki-lakilah yang seharusnya menginisiasi doa dalam keluarga. Laki-lakilah yang harus memastikan anak-anak ke gereja, anak-anak baca Alkitab. Laki-lakilah yang harus memastikan keselamatan keluarga. Haleluya. Seperti Yosua 24 ayat 15 dikatakan di sana, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anda sebagai laki-laki yang harus menginisiasi, karena Anda pemimpin bukan pengikut. Jangan malah istrinya yang on fire bagi Tuhan, suaminya loyo, letih dan lesu. Anda sebagai laki-laki lah yang harus menafkahi keluarga. Haleluya. Karena 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, kalau Anda tidak menafkahi keluarga Anda lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Bukan saya yang ngomong loh. Saya cuma menyampaikan firman Tuhan. Nanti Anda baca sendiri. Renungkan ayat ini. Bukan berarti terus istri tidak boleh kerja. Boleh. Bahkan tidak bisa dipungkiri, beberapa keluarga istrinya adalah pencari nafkah. Tidak salah. Tapi maksud saya adalah, sekalipun istri adalah sumber nafkah keluarga, laki-laki, marilah Anda menjadi orang yang berguna bagi keluarga. Haleluya. Bisa dong Anda berguna. Bisa dong Anda berkontribusi. Urus anak-anak, siapin makan, ya kan? Tinggal bertukar peran, tidak ada masalah. Tanggung jawab tetap Anda sebagai laki-laki. Jadi ukuran sukses bagi seorang laki-laki bukan punya rumah besar, punya mobil mewah, tapi ukuran kesuksesan Anda, apakah Anda berhasil memimpin keluarga Anda keluar dari satu krisis kepada krisis yang lain, tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Anda menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi pelayanan, bagi kerajaan Allah, bagi komunitas di mana Tuhan tempatkan Anda. Punya keturunan yang mengenal dan melayani Yesus Kristus, itulah ukuran kesuksesan sejati seorang pria. Mari kita lihat Hakim-Hakim 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Di sana ada seorang hakim di Israel namanya Yair. Ini kisah yang menyedihkan. Mari kita baca dulu ayatnya. Sesudah dia, bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. Anak laki-lakinya berapa? 30 orang yang mengendarai 30 ekor keledai jantan
Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Ayat yang kelima, lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Apa yang kita tahu tentang Yair? Tidak lain dan tidak bukan. Dia cuma mengajarkan kepada anak-anaknya tentang hal-hal materi. Punya kota, punya keledai, punya kekayaan, punya rumah besar, punya mobil mewah, keren, kaya raya, tapi tidak berdampak. 22 tahun legacy, warisan yang ditinggalkan oleh seorang Yair tidak bukan dan tidak lain adalah keturunan yang materialistik, tidak berdampak, tidak punya pengaruh yang baik di lingkungan di mana dia berada. Haleluya. Jangan jadi kaum yang lebih lemah. Bagi Anda para pria, apa maksudnya tidak berlaku sebagai perempuan? Tidak berlaku sebagai perempuan selain laki-laki dilahirkan sebagai pemimpin dan tidak boleh menjadi kaum yang lebih lemah. Yang ketiga, arti daripada tidak berlaku sebagai perempuan artinya adalah jangan menjadi drama queen. Haleluya. Laki-laki tidak boleh jadi drama queen. Saya tidak ngomong bahwa perempuan itu drama queen, bukan. Ini pakai kata drama queen karena queen itu perempuan. Anda dilahirkan sebagai laki-laki, Anda tidak seharusnya menjadi drama queen. Ketika terjadi konflik dalam keluarga, ketika terjadi konflik di dalam kehidupan Anda nggak perlu berdrama. Anda tidak perlu mendramatisir. Laki-laki loh, kan tadi sudah dibilang kan, jangan jadi kaum yang lebih lemah. Secara mental harus lebih kuat. Nggak boleh lebih baper daripada istri Anda. Tidak boleh lebih sensi daripada anak Anda. Marah dan melakukan kekerasan tidak membuat Anda berlaku sebagai laki-laki. Bukan saya yang ngomong. Yakobus 1 ayat 20 dikatakan kemarahan manusia tidak akan menghasilkan kebenaran Allah. Artinya Anda boleh teriak-teriak, Anda boleh marah-marah sampai yang ngomel-ngomelin anak, nutukin anak. Hal itu tidak akan menghasilkan hasil seperti yang Tuhan harapkan. Anda pikir kelihatan keren, Anda teriak-teriak marahin orang, marahin anak, marahin istri. Oh, sorry. Hasilnya anak-anak Anda akan sakit hati sama Anda. Istri Anda akan sakit hati sama Anda. Makanya dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, hai bapak-bapak, bukan hai ibu-ibu. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nasihat ini khusus untuk bapak loh. Anda bisa bandingkan nanti dalam Kolose 3 ayat 21. Di sana juga dikatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Kenapa bukan kepada ibu? Bukan berarti terus nggak ada ibu yang galak, bukan itu. Tetapi lebih sering kaum bapak, kaum laki-laki ini, karena kekasaran kita, karena kekerasan kita menyakiti dan membangkitkan amarah anak-anak kita. Akhirnya mereka kepahitan sama orang tua. Apa yang terjadi? Anak yang kepahitan sama orang tua, mereka tidak akan pernah bisa tunduk pada otoritas manapun. Dalam suatu organisasi ditempatkan mereka punya pemimpin, mereka pasti akan memberontak kepada pemimpin itu. Karena setiap pemimpin mereka lihat itu bapak gua itu. Kepahitan. Nasihatnya untuk kaum laki-laki, karena itu Anda dan saya, para suami, para ayah, tolong jangan jadi drama queen. Ada perselisihan, seringkali kita tidak bisa menghindar perselisihan. Tapi hadapi secara gentleman.
Tidak perlu bertindak bodoh, tidak perlu terpancing emosi, tidak perlu sampai marah-marah, ya, teriak-teriak, nggak perlu. Be gentle. Haleluya. Beberapa hari yang lalu saya melayat ke salah satu profesor saya di sekolah teologi, ya. Famnya Saragi, artinya orang Batak, ya kan? Keluarganya kasih kesaksian karena kami datang ibadah penutupan petinya udah selesai, ada kesaksian keluarga, biasa kan begitu kan kalau adat Batak. Satu-satu ngomong. Tahu nggak, saya menarik benang merah dari semua kesaksian mereka. Ini seorang Saragi loh. Dia bilang, kami melihat saudara kami ini bukan sebagai orang Batak, dia lebih ke orang Jawa katanya. Karena sikapnya dia tidak pernah marah sama sekali. Tidak pernah kedengaran dia itu ngomel. Disakitin pun dia tenang menghadapinya. Wow. Tidak ada yang mustahil bagi suku Batak. Tidak ada yang mustahil bagi umat manusia yang punya masalah dengan kemarahan dan kemurkaan. Semua bisa berubah. Haleluya. Amin. Bukan hanya untuk orang Batak, nanti orang Batak tersinggung, ya kan? Ini masalah bukan masalah suku Batak, ini masalah manusia secara umum. Suka marah-marah, menunjukkan egonya, menonjolkan bahwa aku ini loh, aku yang layak dihormati. Kamu gak tahu siapa aku. Memang gak tahu siapa, gitu kan? Aku tahu kamu sebenarnya anak Yesus, tetapi kok gak berlaku seperti anak Yesus, ya? Haleluya. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Amin. Tidak peduli betapa suksesnya Anda dalam hidup ini, Anda tidak berhak untuk memperlakukan orang lain secara semena-mena. Saya suka sama apa yang dilakukan oleh istri saya. Seringkali kalau diperhadapkan pada satu masalah, karena istri saya ini sudah tahu triknya, ngomong sama orang, ngomong sama customer service, ya kadang tinggal di hotel, ya kan fasilitasnya rusak. Ya kan, orang kalau sudah emosi kan langsung ngomong, ini hotel katanya bintang 5, katanya pelayanannya bla gitu kan. Kalau istri saya nggak pernah, dia ngomong, dia laporin. Hasilnya apa, saudara? Dapat upgrade, dinaikin. Kamar yang standar bisa jadi kamar yang luas banget, hanya karena dengan komplain secara gentleman. Gak perlu ngomel-ngomel, saudara. Gak, karena aku sudah bayar. Aku ini customer is king. Kan gitu kan katanya. Nah, sekalipun Anda punya duit banyak, sekalipun Anda bisa beli hotel itu, saudara, Anda tidak berhak untuk kasar kepada siapapun juga. Mereka kan orang-orang yang cuma bekerja cari nafkah, dan kesalahan itu lumrah. Ya enggak? Anda pernah enggak buat salah? Anda kepengen orang lain mengampuni dan memaafkan Anda kan? Kenapa kemudian ketika orang lain berbuat salah, Anda lebih senang menghakimi dia dan menghancurkan hidup dia? Seringkali kalau kita buat salah, kita minta maaf sama orang, kita ngomong, aku tidak bermaksud seperti itu. Kita mau dinilai berdasarkan maksud hati kita, ya kan? Tapi kalau orang lain datang sama kita, sorry ya, aku gak bermaksud ngomong seperti itu. Sorry, memang lu udah rencanain ngomong seperti itu. Ya, kita maunya dinilai berdasarkan niat hati kita, tapi kita menolak untuk memberikan treatment yang sama kepada orang lain ketika dia minta maaf. Kenapa? Something is wrong. Karena itu hadapi segala sesuatu dengan kepala dingin, dengan pikiran sehat, dengan tenang. Karena segala masalah pasti ada jalan keluarnya. Haleluya.
khususnya dalam keluarga. Anda merasa berhak sebagai orang tua. Ini anak-anak yang mungkin masih kecil-kecil, nggak tahu apa-apa, nggak tahu sopan santun. Anda marah-marahin, Anda teriak-teriakin, percuma. Yang ada mereka sakit hati sama Anda. Haleluya. Itu artinya tidak berlaku sebagai perempuan. Artinya Anda pemimpin, bukan pengikut. Jangan menjadi kaum yang lebih lemah, dan jangan menjadi drama queen. Itu bagian yang pertama. Jangan menjadi seperti perempuan. Apa maksudnya berlaku sebagai laki-laki? Berlaku sebagai laki-laki arti yang kedua adalah tidak berlaku seperti binatang. Kasar ya. Kasar ya. Tapi seringkali manusia kasar sekali, saudara, tanpa sadar. Ini bukan cuma ngomongin Anda loh. Anda kalau tanya sama anak-anak saya, terkadang saya pun terbawa emosi. Dan saya berusaha untuk berubah. Anda tahu binatang kan? Sejinak-jinaknya binatang, Anda tidak bisa 100% mengendalikan binatang. Tidak bisa. Sejago-jagonya Anda melatih, seekor anjing, nanti kalau pup di sini ya, kalau pi di sini ya, dia bisa saja beol di mana-mana. Mohon maaf kata-katanya. Di mana-mana dia bisa buang air kecil, sekalipun sudah dilatih. Binatang hanya peduli dengan egonya sendiri, dengan hasratnya sendiri. Daniel 4 ayat 33 dikatakan di sana, Nebukadnezar begitu dipenuhi dengan roh jahat sampai dia berlaku seperti binatang. Dia dihalau dari antara manusia, makan rumput seperti lembu. Tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Saking dipenuhinya dengan roh jahat, dia berlaku seperti binatang. Saya mau katakan kepada Anda, para laki-laki, dan kepada semua yang mendengar saya, milikilah moral manusia, bukan moral binatang. Moral binatang itu makananku, ini teritoriku, jangan ganggu kekuasaanku, jangan ganggu daerahku, ini kebutuhanku, ini nafsuku, ini keinginanku, harus dipenuhi sekarang. Kalau tidak, aku akan teriak-teriak. Benar kan? Anjing Anda, sejinak-jinaknya, kalau dia lagi lapar, dia akan gonggong terus, tidak peduli Anda lagi tidur, Anda lagi makan, Anda lagi ngobrol sama keluarga, dia akan gonggong. Karena apa? Tidak tahu sopan santun. Sejinak-jinaknya binatang. Binatang tidak punya rasa malu, tidak punya martabat, tidak berkelas, suka mengendus segala sesuatu. Enggak, bener nggak, saudara? Anda lihat kucing itu di pinggir jalan, semua dia endus. Ini ngomongin tentang orang kepo. Orang kepo, kemana-mana kepo, pengen tahu aja. Kalau nggak curiga aja curiga, dia endus segala sesuatu. Dia endus, dijilat. Lama-lama jadi penjilat. Haleluya. Anda dan saya dipanggil untuk hidup kudus dan hidup benar, hidup tertib dan sopan, bukan hidup seperti binatang. Kita dipanggil untuk setia dalam pernikahan, setia dalam rumah tangga, bukan gonta-ganti pasangan, kumpul kebo tanpa rasa berdosa. Itu binatang. Binatang bisa gonta-ganti pasangan kan? Tetapi satu binatang yang tidak pernah ganti pasangan sampai pasangannya mati, tahu Anda? Raja Wali.
Anda dan saya Raja Wali bukan? Raja Wali itu dia setia kepada pasangannya. Haleluya. Jadilah laki-laki yang melayani keluarga, maka niscaya keluarga Anda akan jauh lebih baik daripada hari ini. Bukan tidak boleh minta tolong, tapi kalau ditolong pun Anda tahu diri, Anda punya etika, Anda ucapkan terima kasih karena sudah ditolong. Itu punya sopan santun. Yang terakhir, poin yang terakhir, ya, berlaku sebagai laki-laki artinya Anda tidak berlaku sebagai perempuan, Anda tidak berlaku seperti binatang. Yang ketiga, karena Anda berlaku sebagai laki-laki, Anda tidak boleh berlaku seperti anak kecil. Anak kecil suka mengadu ke mamanya. Anda kalau berantem sama istri, jangan datang ke mami. Boleh sih minta saran, minta nasihat, tapi jangan datang ke mami untuk ngaduin istri. Istri gua ini nggak tahu dirinya nih. Anda sudah menikah, selesaikan masalah Anda suami dan istri. Haleluya. Anak suka menuntut perhatian. Anak kecil tidak mau minta maaf. Suka suruh minta maaf, langsung cemberut mukanya kalau suruh minta maaf. Anak kecil tidak tahu berterima kasih. Anak kecil merasa berhak. Ini mainanku, jangan ambil mainanku. Padahal udah gak disentuh 2 tahun. Diambil orang langsung marah dia. Anak kecil selalu merasa benar. Anak kecil itu tantrum, tahu tantrum ya? Marah, bisa sampai gulung-gulung di lantai kalau tidak mendapatkan apa yang dia mau. Anda laki-laki, bukan anak kecil. Haleluya. Anak kecil kalau dinasehati, saya suka kadang-kadang nasehatin anak di kamar kan. Kalau dia sudah gak suka, dia keluar tuh, walk out. Itu anak kecil. Yang walk out rupanya bukan cuma anggota parlemen. Ya, anak kecil pun bisa walk out. Gak tahan dengan nasihat. Tidak bisa berargumen secara sehat. Itulah anak kecil. Dikasih pengertian, dia merasa aku yang benar kok. Mamaku tahu apa, papaku tahu apa. Walk out dia. Yang ketawa pasti pernah ngalamin. Karena itu jangan jadi orang tua yang anti kritik. Haleluya. Seringkali orang malah kedengarannya sangat-sangat rohani. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Aduh, anak masih kecil pakai ayat Alkitab lagi, mana ngerti anaknya. Itu berarti Anda orang tua yang baper kalau sampai keluar ayat Alkitab supaya Anda tidak dikritik. Itu Anda baper. Ayat itu pun bukan bermaksud seperti itu sebenarnya. Dalam konteks aslinya, menjamah itu artinya membunuh secara fisik. Itu kan yang ngomong Daud. Waktu diberikan kesempatan untuk membunuh Saul, dia tak mau. Dia ngomong sama para pengikutnya, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Maksudnya jangan bunuh dia secara fisik. Bukan berarti pemimpin tidak boleh dikritik. Haleluya. Anda sekalipun pemimpin rumah tangga, jangan anti kritik. Kalau salah, akui. Kalau Anda didapati tidak konsisten, jangan malu minta maaf. Tidak perlu defensif. Amin. Haleluya. Saya udah kelamaan, makin lama makin dimusuhin saya. Ada seorang pendeta ngomong begini, saudara, ini pendeta lain bukan saya cuma mengutip saudara ya. Dia ngomong begini, saudara, dalam khotbahnya dia ngomong begini, anak kecil itu perlu tidur 12 jam sehari. Karena apa? Karena sedang proses pembentukan otak.
Jadi dimaklumin kalau anak kecil tidurnya 12 jam sehari. Tapi kalau Anda orang dewasa dan Anda tidur 12 jam tiap hari, artinya Anda tidak punya otak. Inilah hasil kebanyakan nonton TikTok, saudara. Cuplikan-cuplikan pendeta itu kadang-kadang, menarik juga ini kan. Nyangkut rupanya, saudara. Ya, kecuali Anda sakit, ya kan, Anda lagi liburan, bolehlah. Atau Anda sudah punya harta yang tidak akan habis 7 turunan, silakan Anda tidur 12 jam tiap hari. Tapi saya mau katakan, konglomerat pun sampai hari ini masih rajin kerja. Karena saya bekerja di salah satu perusahaan seperti itu, Sabtu Minggu pun dia kerja. Konglomerat loh. Nomor 2, nomor 3 terkaya di Indonesia masih kerja Sabtu Minggu. Siapa Anda? Cuma mau kipas-kipas, tidur, duit datang. Itu anak kecil, saudara. Anak kecil, hidupnya tanpa beban. Haleluya. Ayat terakhir. Ayat terakhir ini beneran terakhir. Kalau saya ngomong terakhir, beneran terakhir. Mohon maaf, saya sudah terlalu menyakiti hati Anda. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ini beneran terakhir, terakhir, ya. Di sini dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak, saya, aku, diriku, hakku, berikan kepadaku. Itu sifat kekanak-kanakan. Anda tidak selamanya muda, tetapi Anda bisa menjadi tidak dewasa selamanya kalau Anda tidak hati-hati. Sekali lagi saya mau katakan, Anda tidak selamanya muda, tetapi Anda bisa menjadi tidak dewasa selamanya kalau Anda tidak mau bertumbuh. Karena itu, berlakulah sebagai laki-laki. Artinya tidak berlaku seperti perempuan, tidak berlaku seperti binatang, dan tidak berlaku seperti anak kecil. Dan tentunya ini berlaku bukan hanya untuk kaum pria, tetapi juga beberapa hal bisa diterapkan secara umum bagi kaum wanita juga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.